Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mu'takifin wal mu'takifat, bapak-bapak pengurus masjid, mu'takifin mu'takifat sekalian, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tafarrada bil khalqi, zat yang menciptakan kita dan tidak ada pencipta selain Dia, zat yang menghidupkan kita dan tidak ada yang menyertai Dia untuk menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita tunaikan, mampu kita syukuri, dan segala amanat serta potensi yang Allah berikan kepada kita mampu kita laksanakan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin, ay bighairi hujjatin, dan orang-orang yang berdebat, ya, orang-orang yang bermujadalah pada ayat-ayat Allah bighairi sultanin atahum, yaitu tanpa ada burhan, tanpa ada hujjah, imma bina'an ala taqlidil mujarradi wa imma bina'an ala syubhatin khasisah. Kita atau orang-orang yang terbatas keilmuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terbatas dalam arti pemahaman serta pengetahuan serta pemahaman terhadap dalil itu terbatas, sebaiknya menghindari perdebatan-perdebatan tentang agama Allah. Dalil itu pertama diketahui, setelah diketahui langkahnya adalah memahami. Tanpa modal seperti itu, tanpa pengetahuan serta informasi yang memadai terhadap dalil-dalil dalam agama ini, lebih baik tidak usah ikut serta berdebat-debat, ya, ikut bantah-bantahan, ya. Karena orang berdebat itu bisa jadi karena apa? Imma alat taqlidil mujarrad, hanya karena taklid saja tanpa ada pengetahuan. Secara sederhana, umat Islam atau kita-kita yang umat Islam ini berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap dalil dalam agama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama sekali adalah ahlut taklid atau muqallid, yaitu orang yang bertaklid. Taklid itu menerima, meyakini, mempercayai pandangan serta ucapan min ghairi ayya'rifa ma'khadahu, tanpa mengetahui landasannya. Itu sudah taklid. Qabulu qaulil ghairi min ghairi ayya'rifa ma'khadahu, menerima, meyakini pandangan, pendapat tanpa mengetahui.
Maka dalam banyak hal kita masih bertaklid mungkin. Ada misalnya ada orang sholat, dia memang membaca Fatihah dalam sholatnya, tetapi dia tidak tahu ada atau tidak dalil yang mewajibkan membaca Fatihah dalam sholat. Jangankan mengetahui atau mengingat dalilnya, tahu ada dalil atau tidak saja dia tidak tahu. Pokoknya begitu orang sholat baca Fatihah, kita ikut sudah baca Fatihah. Berarti saat itu dia sedang bertaklid karena menerima ucapan tanpa mengetahui dalil. Dan bertaklid itu memang kita diminta untuk meningkatkan derajat kita. Bukanlah aib taklid itu, karena tidak semua orang Allah berikan kemampuan untuk mengerti, mengetahui dalil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memuji golongan yang kedua, yaitu apa? Al-ittiba'. Ittiba' itu mengetahui, menerima, mengikuti, mempercayai dengan mengetahui landasan-landasannya. Mengetahui landasannya itu tidak harus menghafalnya, tetapi kita tahu. Misalnya kita tahu sholat zuhur itu wajib karena Allah memerintahkan kita sudah dalam Al-Quran. Walaupun apa ayatnya, ya saya tidak tahu katanya. Tapi pernah saya dengar seorang penceramah atau di buku yang saya baca dalil tentang wajibnya sholat 5 waktu. Nah itu sudah ittiba dia. Atau dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, mungkin akikah, mungkin kurban, ya, atau mungkin sholat Idul Adha kemarin. Dan dari baca buku atau mendengar atau dari pelajaran, dia tahu ini ada landasannya, walaupun dia tidak ingat atau lupa. Yang dia tahu ada, pokoknya ada, pernah saya dengar. Alhamdulillah, dia sudah menaikkan dirinya. Bukan dari minat taklid al-mujarrad, bukan hanya sekedar ikut-ikut tanpa ada dasar sama sekali. Kemudian yang paling tinggi adalah golongan ahlul ijtihad, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kemampuan itu dia mengerahkan kemampuan itu untuk menggali hukum-hukum Allah, baik hukum Allah yang ada pada Al-Quran dan Hadis maupun hukum Allah yang ada pada peristiwa-peristiwa atau segala sesuatu yang tidak ada dulu pada masa Nabi tapi ada sekarang. Misalnya sekarang akad nikah online katanya, yang tidak kebayang, tidak terjadi dulu di masa Nabi. Ada orang ijab kabul, satunya dipancor laki-lakinya, mempelai perempuannya sana di Kuala Lumpur, saksinya di luar negeri juga, ketemu di Zoom, di internet dia ketemu. Apakah akad nikah seperti itu yanaqidu sahihan, berlaku dan sah, ataukah bagaimana? Ini juga perlu digali hukum-hukumnya, dan hanya ahlul ijtihad, para alim ulama yang sudah sampai memiliki kemampuan untuk menggali hukum, ini yang berbicara, ini yang menggalinya. Kalau kita yang belum sampai pada itu, kita antara taklid dan muttabi', antara taklid dan ittiba'. Bahasa-bahasa Al-Quran banyak menggunakan bahasa ittabi'u, ya, ittabi'u, yaitu mengikuti dengan mengetahui. Kira-kira orang yang kita ikuti, pandangan yang kita ikuti itu, tahulah kita landasannya, kemana arahnya. Misalnya ada orang dia sholat subuh dengan kunut. Ketika dia kunut, dia tahu siapa yang dia ikuti. Walaupun dia tahu juga ada ulama mazhab yang tidak melakukan kunut subuh, tetapi dia memilih misalnya untuk melakukan yang kunut subuh. Ini beda dengan orang yang kenapa kunut?
Ya begitu sudah kita lihat orang-orang katanya. Nah ini sudah. Apalagi kalau tanpa bukti perdebatannya. Mengapa tanpa bukti? Karena apa? Muqallid mujarrad. Kemudian yang kedua, perdebatan yang tanpa bukti itu boleh jadi karena apa? Binaan ala syubuhat khasisah. Dia sudah termakan, tercuci otaknya oleh informasi yang salah. Jadi belum ketemu, belum berdiskusi, belum bermusyawarah, dia sudah punya informasi yang salah tentang lawan bicaranya. Sehingga sebelum berjumpa dengan orang itu, pikirannya sudah tidak murni lagi. Pikirannya sudah terkotori dan menganggap orang lain salah. Ya. Kalau di zaman Nabi itu namanya al-kharrasun. Qutilal kharrasun, ay lu'inal kharrasun. Firman Allah Ta'ala, terlaknatlah al-kharrasun. Itu orang-orang yang menyebarkan berita bohong tentang Nabi, sehingga orang-orang yang belum kenal Nabi itu sudah punya pikiran buruk tentang Nabi. Al-Kharrasun. Jadi orang-orang Mekah itu menempatkan orang-orang di lorong-lorong kota Mekah, wa fi atabati Makkah, bahkan di gerbang kota Mekah, sehingga orang yang datang itu dipesan. Sehingga sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu sudah termakan informasi yang salah mengenai Nabi, sehingga belum berjumpa mereka sudah menerima sesuatu yang keliru. Itu syubhat. Ya. Kadangkala sulitnya duduk bersama, sulitnya bermusyawarah itu bukan hanya karena kepentingan yang berbeda, tetapi juga sebelum bersama sudah menerima informasi-informasi yang keliru mengenai lawan bicaranya. Subhan. Itu termasuk yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan. Sudah termasuk berdebat-debat tentang ayat-ayat Allah tanpa bukti. Misalnya dia baca atau dia terima informasi bahwa boleh-boleh saja perempuan menjadi imam dalam sholat jamaah, kendati makmumnya banyak laki-laki, katanya. Dia pertahankan pendapat itu karena mungkin dia baca, dia dengar di media YouTube atau media apa, ya, sehingga dia termakan dengan subhat, namanya itu informasi yang salah mengenai syariat. Belum dia bisa teliti terlalu jauh dalil-dalil yang membicarakan tentang itu, sehingga dengan penuh semangat menyatakan agama Islam itu misalnya yang kita lakukan ini salah, semestinya boleh perempuan menjadi imam, katanya, untuk makmum laki-laki. Ini subhat, dan ini rawan dan banyak dan sangat mungkin terjadi di era teknologi informasi sekarang ini. Otak kita, anak-anak muda kita menyerap berita dari macam-macam, ya. Sehingga apa? Ada yang akan menjadi ekstrim kiri, ada pula yang akan menjadi ekstrim kanan. Terlalu keras kiri dan kanan. Sehingga itu termasuk berdebat tanpa ada bi ghairi sultanin. Sehingga kalau seperti itu, efeknya, pengaruhnya bisa lebih buruk. Mengapa? Karena kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Apa hasilnya? Semakin sering orang berdebat tentang agama tanpa pengetahuan, atau karena termakan karena informasi-informasi yang buruk, sampai sering dia, maka Allah akan menurunkan zab, celaan kepadanya, ya, dicela dia oleh Allah. Kabura maqtan indahum, besar celaan Allah kepadanya. Maqtullahi iyahum dhammuhu lahum. Jadi dia mendapatkan celaan Allah, ya, bahkan mendapatkan laknat dari Allah
Bahkan apa? Ihlalul azab bihim, mendapatkan azab nantinya, karena sudah termasuk bermain-main dengan syariat atau agama Allah. Awalnya zammun, dicela oleh Allah. Apa bentuk pencelaan Allah kepada orang itu? Qabbahahu fi qulubil bashar, dia dibuat jelek di hati orang-orang yang beriman. Kalau bahasa kita itu peranganan orang kepada dia itu tidaklah bagus. Orang-orang yang bermain-main dengan ajaran agama Allah tanpa ada apa? Tanpa ada pengetahuan terhadap dalil-dalil atau karena termakan bukti-bukti. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kalau sudah distempel hatinya oleh Allah, orang yang sudah distempel hatinya yatba, yaitu apa? Khotamallah, sudah distempel hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min had wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah menyetempel, mengecap hati seseorang dengan kesesatan, fama lahu min hadin, tidak ada yang mampu memberikan dia petunjuk maupun hidayah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung ya dari al-jidal, perdebatan-perdebatan tidak jelas, apalagi perdebatan itu mendebat-debat agama Allah, syariat Allah, mengkritik segala macam tentang agama Allah, padahal tidak ada pengetahuan terhadap dalil-dalil atau karena termakan informasi-informasi yang keliru terhadap agama ini. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman, ya, i'lam annahu ta'ala lamma wasafa fir'auna bikaunihi mutakabbiran jabbar. Allah sudah menyetempel Fir'aun itu dengan apa? Mutakabbir, orang yang luar biasa sombongnya, kemudian jabbar, tidak pernah menunjukkan kasih sayang sedikit pun kepada makhluk Allah, keras hatinya kepada makhluk Allah. Bayyana annahu ablagha fil baladati wal hamaqati ila an qasada as-su'ud ila samawat. Fir'aun apa? Memerintahkan Haman untuk membangun sorhan, binaan alian, bangunan yang tinggi. Sorhan itu bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, dia ingin melihat, mencari asbabas samawat, yaitu apa? Turukuha al-muwassilah ilaiha, mencari jalan menuju langit, ya, mencari jalan menuju langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Sederhananya, Fir'aun ini meminta anak buahnya membuat bangunan yang tinggi agar dia bisa mengintip ke langit, ya, dia bisa mengintip Tuhannya Nabi Musa, kata Fir'aun, untuk melihat Tuhannya Nabi Musa, karena saya pikir Nabi Musa itu bohong. Kemudian ayat ini ada sebahagian, walaupun tidak banyak, yang menjadikannya sebagai petunjuk bahwa Allah di langit, katanya. Karena Fir'aun mengatakan, bangunkan saya, dirikan ke saya bangunan yang tinggi, untuk apa? Melihat ke langit, melihat Tuhannya Nabi Musa, ya. Ada kecurigaan dari kelompok itu bahwa Fir'aun meminta agar dibuatkan bangunan yang tinggi itu karena ada informasi dari Nabi Musa bahwa Tuhannya itu di langit. Tetapi itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah analisa yang tidak dikuatkan dalam ayat ini.
menuduh Nabi Musa, yang menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya Nabi Musa itu di langit, itu sebuah kajian yang lemah dasarnya. Yang zahir adalah Fir'aun itu yang meminta sendiri dengan keyakinannya sendiri ketika menyatakan kayaknya Tuhan Nabi Musa ini di langit, karena dia yang meyakini Tuhan di langit. Dia berpikir keyakinan dia bahwa Allah Tuhannya itu di langit sama dengan yang diyakini oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga ini bukan Nabi Musa duluan yang memberitahu Fir'aun, sehingga Fir'aun mengatakan, "Mai, bangunkan saya bangunan yang tinggi, saya mau intip ke langit." Bukan. Itu karena keyakinan Fir'aun sendiri. Ya. Karena bagi Fir'aun, dia adalah wakil Tuhan di bumi. Dia mengajak orang untuk percaya bahwa dia adalah wakil Tuhan, anak Tuhan di bumi. Sehingga apa? Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang semuanya terdiri dari dua bagian, ayat-ayat yang muhkamat, yang kedua ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat maknanya jelas, pasti, tidak ada penafsiran lain tentang maknanya. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu adalah induk dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, ada namanya ayatun mutasyabihat, ayat-ayat yang mungkin dimaknai lebih dari satu, karena memang ayat-ayat itu yang mengandung kemungkinan dimaknai lebih dari satu pemaknaan. Tetapi satu disebut oleh Allah Ta'ala, hunna ummul kitab wa ukhoru mutasyabihat. Maka ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Apa makna dikembalikan? Andai kata ayat yang mutasyabihat itu secara zahir maknanya bertentangan dengan ayat yang muhkamat, maka ayat yang muhkamat itulah yang menjadi penafsiran, pemaknaan daripada ayat yang mutasyabihat. Sehingga ayat mutasyabihat itu wallahu a'lam apa maksudnya, atau yang kedua ditakwilkan. Takwil itu ditafsirkan sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat. Misalnya ayat yang muhkamat itu laisa kamislihi syai'un, itu jelas maknanya tidak menimbulkan perdebatan. Laisa kamislihi, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Kata-kata pada ayat itu tidak ada yang multi tafsir. Laisa kamislihi syai'un itu. Maka kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang lain, ayat-ayat mutasyabihat yang menunjukkan bahwa ada makhluk yang menyerupai Allah atau Allah menyerupai makhluk, maka itu akan dikembalikan kepada ayat muhkamat, dan makna ayat itu tidak seperti zahirnya. Karena apa? Ayat muhkamat adalah ummul kitab. Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan tempat. Yang membutuhkan, makna membutuhkan itu adalah ketika orang kita katakan duduk, walaupun orang itu tidak mau dikatakan butuh kursi. Saya tidak butuh kursi, saya cuma duduk di atas kursi. Tetapi pekerjaan yang bernama duduk itulah yang membutuhkan kursi. Walaupun orang mengatakan saya tidak butuh kursi, ini kursi saya misalnya. Tapi pekerjaan yang bernama duduk itulah yang pasti membutuhkan tempat untuk duduk, karena tidak ada yang namanya duduk itu kalau tidak ada tempatnya.
tidak ada materi tempatnya melekat. Maka kalau sudah seperti itu, maka ada pekerjaan Allah yang membutuhkan makhluk jadinya. Inilah yang kemudian bertentangan dengan ayat mutasyabihat. Tidak ada sama sekali af'alullah, pekerjaan-pekerjaan Allah itu membutuhkan makhluk. Misalnya Allah memberi rezeki, Allah tidak butuh. Ketika memberi rezeki itu tidak butuh pertolongan siapa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati makhluknya, Allah tidak butuh asisten, penolong, sekutu untuk merahmati makhluknya. Justru Allah yang menjadikan makhluknya menjadi wasilah, menjadi jalan bagi orang lain. Sehingga bahkan jauh-jauhlah kita dari berpikir, apalagi berpandangan Allah itu menduduki atau diam di sebuah tempat. Terlalu tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita atur dalam struktur pemikiran kita yang kita jabarkan dalam A, B, C, D, E, F, G itu. Allah itu lebih tinggi, maha tinggi dari segala pengetahuan kita. Kemudian Fir'aun itu juga mengklaim, menuduh Nabi Musa itu bohong. Wa inni la'adunnuhu kadhibah. Coba, tuduhan yang tanpa bukti datang dari seorang raja, raja yang menjaga kehormatannya, sehingga sebelumnya ketika mengambil tindakan untuk mengatasi Nabi Musa saja, dia mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan langkah-langkah strategis. Jika tuduhan itu datang dari orang besar, itu lain artinya jika daripada tuduhan itu datang dari orang-orang biasa. Ya. Sehingga tuduhan Fir'aun itu muncul dari Fir'aun yang seorang raja, itu adalah tuduhan yang serius kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena nanti pengikutnya akan mengikuti Fir'aun. Satu penguasa melancarkan tuduhan kepada seseorang, bukan hanya berarti satu orang yang akan menganggap Nabi Musa berbohong, tetapi orang-orang bawahannya itu juga akan menganggap, akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan bahwa apa? Pekerjaan Fir'aun itu, yang salah itu tampak indah bagi Fir'aun. Zuyyina lahu su'u amalihi. Salah satu hukuman yang mungkin diterima oleh seorang hamba di dunia adalah hamba itu melakukan kesalahan sambil merasa dia melakukan kebenaran. Seseorang melakukan dosa dengan tidak bersalah karena menganggap yang dia lakukan itu benar. Misalnya ada orang yang melakukan maksiat dan dia tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan menyesal, bahkan mengumpulkan alasan untuk membenarkan ucapan dia. Itu artinya apa? Pekerjaan buruknya itu sudah tampak sebagai pekerjaan baik di mata dia. Salah satu cara Allah menghukum seseorang adalah dia berikan kemauan orang itu, kemauannya yang salah itu Allah mudahkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Ini dalilnya kata ulama, nuwallihi ma tawalla, dan kami palingkan dia ke arah yang dia inginkan. Sudah diberitahukan ini yang benar, malah tidak mau mengikuti. Dia melakukan kemaksiatan, malah dia bela kemaksiatannya. Ya sudah, Allah mudahkan jalannya untuk dia, biar semakin bertumpuk salahnya, sehingga ketika dia dihukum kelak,
itu karena benar-benar dia telah melakukan kesalahan. Maka justru jika ada orang yang ingin melakukan kesalahan atau kemaksiatan, mulus jalannya, maka justru dia harus hati-hati saat itu. Kok rasanya mudah sekali dia melakukan kesalahan, tidak ada yang mengetahui, selalu berhasil, mudah bagi dia. Di situ justru dia harus hati-hati. Mengapa untuk melakukan keburukan jalannya begitu mudah bagi dia, sedangkan untuk melakukan kebaikan rasanya jalannya sulit bagi dia? Maka di situ harus berpikir, merenungkan, ya, supaya jangan sampai pekerjaan buruk itu tampak menjadi pekerjaan baik di mata kita. Wasudda an sabil. Sudda itu apa? Ditutupkan dia, dicegah dia dari jalan yang benar. Coba, Allah yang mencegah Fir'aun dari jalan yang benar. Kalau sudah Allah yang mengambil tindakan seperti itu, memang tidak ada sama sekali. Sudah, wa may yudlil tadi itu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah. Wa ma kaidu fir'auna illa bi tabab, ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Fir'aun itu akan gagal. Tababun itu artinya diam. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu akan menghasilkan apa? Ujung-ujungnya apa? At-tababu al-halaku wal husran. Apapun tipu daya yang Fir'aun lakukan untuk menghalangi, mencegah gerakan Nabi Musa alaihissalam, tipu daya Fir'aun itu bitabab, bil halaki wal husran, rugi dan hancur, rugi dan gagal segala usaha-usaha Fir'aun. Gambaran untuk kita, itu berlaku untuk semua nabi. Apapun usaha musuh-musuh nabi itu untuk menghalangi dakwah kebenaran yang dibawa nabi, maka apa? Usaha-usaha tipu daya itu hanya akan mengalami kehancuran dan kerugian. Karena jelas kebenaran itu jelas, cepat atau lambat, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Cepat atau lambat, ya, namanya kebatilan itu akan terkalahkan, akan terdahului, akan tertaklukkan oleh yang namanya kebenaran. Sehingga usaha-usahalah, ya, untuk menghalangi kebenaran-kebenaran itu adalah usaha-usaha yang akan berujung kepada kesia-siaan. Wa ma kaidu fir'auna wa makruhu wa talbisuhu bi ibtalil haqqi illa bi halakin wa khusran. Gambarannya adalah jangan melawan kebenaran agama. Apapun usaha kita untuk itu, mau dibungkus dengan narasi-narasi yang bagus, dengan cerita-cerita alasan-alasan yang bagus, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Janganlah sampai menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan atau menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Jadi jangan merubah hukum Allah dengan alasan apapun, ya, karena itu sama dengan melawan kebenaran, dan langkah apapun untuk menghancurkan kebenaran itu cepat atau lambat, innal batila kana zahuqa. Pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Fir'aun itu mungkin punya banyak potensi untuk mendebat Nabi Musa, karena dia adalah seorang raja. Bahkan dia memproklamirkan diri menjadi anak Tuhan. Jadi wajar banyak dialog dia dengan Nabi Musa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Itu gambaran
dengan segala potensi yang dimiliki oleh Fir'aun, selain potensi kepintaran, potensi sumber daya alam, dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kalaulah pada akhirnya potensi-potensi itu digunakan untuk menghalangi kebenaran Allah yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah, maka potensi itu tidak lagi menjadi karunia, tetapi dia akan menjadi laknat untuk orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.